Selamat malam Bang. Ya bang, Kristen ya bang. Kristen Bang. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Gini Bang, tadi kan udah lama juga saya ngikutin. Tadi sempat singgung debat tentang ketuhanan sama siapa tadi. Tentang di luar ini, di luar konteks agama, baik Kristen maupun Islam. Itu ngambil konteksnya secara filsafat. Itu itu full 100% akal itu Bang. Jadi saya terkesan apa ya? Kayaknya kita ini sebentar lagi mau jadi ateis semua karena berani-beraninya tidak menggunakan teologi masing-masing untuk berdebat, mau menggunakan akal. Kalau boleh lanjut, saya mau tanya sama Bang Juma, di luar konteks teologi ya, baik Kristen maupun Islam, tentang kemahakuasaan itu tadi. Tadi Bang Juma katakan, bahwa kemahakuasaan Tuhan itu nggak boleh jadi manusia. Artinya, kalau secara logika, Bang Juma sudah membatalkan kekuasaan Allah atau kekuasaan Tuhan, sebab nggak dibolehkan. Alasannya ini. Tapi alasan yang dipakai Bang Juma menggunakan konsep teologi, bukan konsep akal. Itu makanya saya tagih, kalau memang mau membatalkan kekuasaan Tuhan dengan akal, bantah juga lah dengan akal. Supaya balance ya, begitu Bang. Coba jelaskan lagi kenapa alasannya Tuhan yang predikatnya maha kuasa dibatalkan dengan seperti itu. Tidak boleh Oke bang. menjadi manusia. Pakai ini ya, pakai akal lah. Jangan kasih konsep teologi gitu maksudnya. Silakan. Oke, baik. Makasih saudara siapa namanya? Marie. Gini, Bung. Kalau kita berbicara mengenai Tuhan, Tuhan itu entitas tunggal yang absolut. Itu dulu. Entitas tunggal yang absolut, yang sesungguh-sungguhnya. Tunggal yang sebenar-benarnya tunggal. Tidak berbagi, tidak berbilang, tidak bisa dibagi dua, dibagi tiga, dibagi empat, dibagi-bagi, dan seterusnya. Itu entitas tunggal yang absolut. Di sisi lain, manusia itu adalah menempati tempat ruang dan menempuh perjalanan relativitas waktu sebagai ciptaan. Ini terlepas daripada Tuhan Anda ya, Yesus atau siapapun itu yang Anda Tuhankan. Tapi kalau Anda mengajak saya berbicara mengenai akal, maka saya katakan pencipta langit dan bumi ini adalah entitas tunggal yang absolut. Tidak mungkin berkongsi, tidak mungkin bersekutu. Karena kalau dia berkongsi bersekutu, kerjasama dia dengan Tuhan-Tuhan yang lain, itu bukan tunggal absolut namanya. Bukan Maha Esa namanya, tapi Esa, tapi bukan Maha. Yang kedua, manusia. Manusia ini adalah ciptaan. Dia menempati zona di mana zona ini adalah zona ruang dan waktu di mana dia terbatas oleh dua hal tersebut. Mustahil kemudian Tuhan itu menempati ruang dan waktu dalam alam semesta ini. Nah, kemudian Tuhan yang ingin dikenal menciptakan kemudian alam semesta dan alam kecil, yaitu alam manusia. Dua alam ini yang dicipta oleh Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan itu ada. Coba, kalau Tuhan berdiri sendiri tanpa ada alam semesta, tanpa ada makhluk, tanpa ada manusia, apakah ada yang tahu selain dirinya kalau dia ada? Tak ada. Tak ada yang tahu selain dirinya. Maka karena Tuhan ingin diketahui bahwa dirinya ada, maka Tuhan menciptakan alam semesta ini. Apakah kita tahu bahwa kita ada sebelum kita diciptakan? Tidak. Karena Tuhan ingin kita tahu bahwa diri kita ada, maka Tuhan menciptakan kita. Jadi Tuhan itu, sekali lagi saya katakan,
entitas tunggal absolut. Pada posisi yang lain, manusia adalah ciptaan yang menempati ruang dan menempuh perjalanan relativitas waktu, dan itu tidak pada Tuhan. Nah, sekarang ketika Tuhan Maha Kuasa, lantas di sisi lain Anda memaksa Tuhan jadi makhluk yang menempati ruang dan menempuh perjalanan waktu. Berarti Tuhan ini tidak kuasa lagi. Bukan kuasa dia. Tadi katanya Maha Kuasa. Kalau dia Maha Kuasa, kenapa dia masuk di zona ruang dan waktu? Oh, dia punya urusan. Kalau dia Maha Kuasa, urusannya bisa dia selesaikan tanpa dia harus merendahkan dirinya menjadi makhluk. Kenapa dia harus jadi manusia? Bukan karena dia Maha Kuasa, tetapi karena Kristen pingin Tuhannya itu datang ke muka bumi menjadi manusia. Kristennya yang mau, bukan Tuhannya yang mau. Apa buktinya? Saya kasih dalil. Yohanes 8:42. Aku Yesus datang menjadi manusia bukan atas keinginanku sendiri. Jadi Tuhan alam semesta jadi manusia, itu bullshit, nonsen, omong kosong. Karena Yesus sendiri yang manusia yang kalian lantik menjadi Tuhan mengakui, aku datang ke atas muka bumi ini bukan atas kehendakku. Berarti Tuhan yang maha berkehendak masih dalam posisi ketuhanannya, tidak menjelma menjadi Yesus. Andalah Kristen yang menginginkan Tuhan menjadi manusia, tapi Tuhan mustahil jadi manusia. Demikian, Bang. Oke Bang ya, itu kan bawa dalil lagi. Tapi saya bantah aja itu untuk itunya. Yesus sendiri mengatakan, aku datang ke dunia bukan atas kehendaknya sendiri. Berarti kehendak siapa Bang? Ya, jadi kehendak Tuhan yang ingin datang ke dunia. Itu Bang. Jadi Tuhan sendiri yang mau datang ke dunia Bang, bukan orang Kristen yang ngarang-ngarang. Yesus sudah mengatakan gitu, firman-Nya yang mengatakan demikian, bahwa aku ada di dunia ini bukan atas kehendakku sendiri, melainkan kehendak Tuhan. Jadi Tuhan sendiri yang ingin bahwa ia hadir di dalam dunia, bukan Paulus yang ngarang-ngarang gitu, bukan. Itu iman Kristen ya. Jadi untuk tentang Maha Kuasa Bang, memang secara pengambil pengertian definisinya memang benar, absolut. Tuhan itu tidak bisa terhampiri kuasanya, tidak bisa diserupakan. Ya, jadi harusnya kalau tidak bisa diserupakan, Tuhan itu harus bisa menjadi manusia. Ya, Tuhan kan menciptakan manusia, tapi Tuhan dalam pengertian Bang Juma tidak boleh menjadi manusia itu sendiri. Nah, apa bedanya dengan saya Bang Juma? Saya bisa menciptakan toa, tapi saya nggak bisa menjadi toa itu sendiri. Apalah sebabnya? Kenapa saya bisa itu sendiri? Apalah sebabnya? Kenapa saya bisa menciptakan toa, tapi saya nggak bisa menjadi toa itu sendiri? Apa sebabnya Bang Juma? Itulah indikasi bahwa saya makhluk terbatas. Sama seperti Allah. Karena Allah bisa menciptakan manusia, tapi tidak bisa menjadi manusia itu sendiri. Saya juga demikian. Artinya saya menghampiri kuasa Allah, Allah juga menghampiri kuasa saya. Sama-sama terhampiri. Kenapa kami dituhankan? Itu secara akal Bang ya. Kalau secara konsep akal memang diwajibkan begitu adanya, bahwa Tuhan itu memang bisa segalanya. Jangan kita batasi. Kalau dibatasi sama seperti saya dong. Saya bisa menciptakan toa untuk umat Islam, bisa memanggil Allah, tapi saya nggak bisa jadi toa itu sendiri. Sama seperti Allah. Allah bisa menciptakan manusia, tapi nggak bisa menjadi manusia itu sendiri. Loh, apa bedanya saya dengan Allah? Kenapa umat Islam tidak menuhankan Marlibre? Kan begitu. Kalau kita membatasi kuasa Tuhan. Makanya kalau dalam konsep filsafat, ini sudah gugur konsep kemahakuasaan Tuhan orang Islam. Makanya ujung-ujung saya membaca literasi sejarahnya Muhammad, nabinya sampean, mas-mas di sini, itu ketika junjunganmu melawan pemikiran radikal seperti ini, dia halalin darah Bang. Saya harap juga saya nggak berakhir di kantor polisi karena melawan pemikiran secara radikal begini Bang. Karena saya membantah di sini bahwa konsep seperti itu udah gagal kalau secara akal.
Islam itu hanya bisa dibenarkan dengan dalil, dengan teologi. Kalau di luar itu bang, 100% miliaran orang Kristen itu nggak terima dengan konsep seperti itu. Udah nggak bisa diakalin, nggak masuk akal itu. Seperti yang saya contohkan tadi bang, demikian. Oke. Yesus berkata, saya ulang. Anda berkata Tuhan datang menjadi Yesus. Tuhan datang menjadi Yesus. Yesus berkata, dia datang bukan atas kehendaknya. Mana yang betul ini? Yang benar yang mana ini? Anda atau Yesus? Yesus berkata, aku ini bukan Tuhan yang menjadi manusia. Itu kata Yesus dalam Yohanes 8 nomor 42. Aku bukan Tuhan yang menjadi manusia, bukan. Yesus, iya paman, apakah kamu yang Tuhan menjadi manusia? Bukan. Aku menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Aku ini dicipta oleh Tuhan. Aku ada di muka bumi ini atas kehendak Tuhanku. Kenapa jadinya Anda mengatakan Tuhan bisa jadi manusia? Yesus, sini Sus, duduk di samping saya Sus. Saya mau tanya sama Sus. Sus, ya paman, kata teman saya, si Mari, kamu itu Tuhan ya, yang menjadi manusia. Oh enggak, siapa bilang? Mari yang bilang, gila itu. Yohanes 8:42. Itu jelas tuh. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Yang maha berkehendak adalah Tuhan. Kalau Tuhan yang maha berkehendak menjadi manusia, maka Yesus akan berkata, aku menjadi manusia karena kehendakku sendiri. Nah itu baru Tuhan jadi manusia. Susah ya? Anda menerima penjelasan saya? Kalau Yesus Tuhan jadi manusia, kalau Yesus ini adalah Tuhan yang menjadi Yesus manusia, maka Yesus akan berkata, aku adalah Tuhan yang datang ke bumi atas kehendakku sendiri menjadi manusia. Faktanya Yesus sendiri mengaku kok, aku menjadi manusia bukan atas kehendakku. Berarti dia bukan Tuhan yang menjelma menjadi manusia, yang menjadi manusia. Kenapa? Karena Tuhan mustahil jadi makhluk. Kenapa? Karena makhluk itu terbatas, sedangkan Tuhan tidak terbatas. Menurut saudara nih, saya mau tanya nih, singkat-singkat aja. Apakah Tuhan itu punya kelemahan? Silakan. Tuhan tidak punya kelemahan. Apakah Yesus punya kelemahan? Punya kelemahan. Bisa nggak Tuhan punya kelemahan? Nggak bisa. Berarti Tuhan nggak bisa jadi manusia Yesus. Gimana ini cara berpikirnya? Katanya Tuhan Maha Kuasa. Bisa nggak Tuhan yang Maha Kuasa menjadi tidak Maha Kuasa? Tidak bisa. Berarti Tuhan tidak bisa menjadi Yesus. Bisa nggak Tuhan itu memiliki rasa ngantuk, tidur, lapar, haus? Nggak bisa. Berarti Tuhan tidak bisa menjadi Yesus. Bisa nggak Tuhan itu menjadi bayi? Nggak bisa. Berarti Tuhan nggak bisa jadi Yesus. Tetapi siapa yang mau kemudian Tuhan menjadi manusia? Ya Kristen. Kenapa? Karena mereka manusia-manusia yang tidak berakal. Kalau berakal tidak mungkin bertahan di Kristen, tidak mungkin. Masa Tuhan jadi bayi, Cak Ayu? Tuhan netek. Oh, itu kemanusiaannya. Berarti Tuhan menjadi bukan Tuhan kalau begitu. Berarti Tuhan menjadi tidak maha kuasa. Otak nih mana, Cak Ayu? Oh, kami nggak berotak. Oh, pantas Kristen pasti. Gitu, saudara. Yesus, kamu tanya, Yesus, iya paman, kamu itu siapa toh? Hah? Aku ini manusia.
Kamu Tuhan yang datang jadi manusia. Oh bukan. Kalau aku Tuhan menjadi manusia, maka aku tidak mungkin kemudian berdoa kepada Tuhan yang ada di surga di langit. Siang malam aku perhatikan kok. Bapakku yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Tiap hari kok saya berdoa. Berarti Tuhan itu ada di langit. Tidak ada Tuhan yang tiada manusia yang pernah melihat Tuhan. Setiap hari kau melihat aku, berarti aku bukan Tuhan. Tapi ini tidak bisa dipahami orang keliteng. Kenapa? Orang keliteng tidak pakai akal. Modal pakai jas, pakai dasi, sepatu mengkilap, rambut rapi, bicara, tangan, hebat sekali, tepuk tangan semua orang. Wah, hebat sekali. Begitu ditanya, apakah Tuhan memiliki nonot? Tidak. Yesus punya? Ya. Yesus Tuhan? Iya, Tuhan. Punya nonot? Iya, punya Tuhan. Punya nonot. Tuhan punya nonot? Enggak. Mana yang betul? Oh, harus ada Roh Kudus masuk ke tubuhmu, Bang Suma. Parah ini. Jadi gitu, saudara. Percuma mulut besar kalau otak mengkrep. Otak membeku kayak keju. Tuhan Maha Kuasa. Bisa jadi bayi. Oh, sombong kali. Jadi yang bayi ini Tuhan? Yes, bayi. Iya. Bayi. Iya. Mana kuasamu bayi? Iya. Hanya bisa pegang puting. Jadi yang menjaga alam semesta ini siapa? Kata yang tadi, pasien yang pertama, apa katanya? Kekuasaannya masih ada di Bapa. Loh. Tadi katanya Tuhan sudah menjadi manusia. Kok masih ada Bapa? Mana yang betul? Yang betul adalah Bapa menciptakan Yesus. Kristen ini bukan pengikut Yesus. Yang melantik Yesus jadi Tuhan. Sehingga ketika berbicara mengenai akal, kebablasan sontoloyo kablampets. Begitu saudara. Jadi jangan Anda mencoba hadir di lintas debat antar agama menggunakan akal untuk membawa narasi tentang keagamaan Anda. Nggak bisa. Kristen itu agama yang tidak boleh pakai akal. Nggak boleh. Kalau Anda masih mau Kristen, Anda masih mau makan babi, Anda masih mau menyembah Yesus, Anda masih mau mati dalam keadaan Kristen, jangan sekali-kali Anda membahas Bible pakai akal. Jangan, Anda akan gila. Karena kitab Anda itu tidak masuk akal. Gitu saudara. Tadi jujur, Kristen itu tidak berlandaskan akal, tapi Kristen itu berdasarkan atas kepercayaan. Jadi Kristen itu hanyalah aliran kepercayaan saja. Gitu. Silakan. Masih ada lagi yang Anda ingin sampaikan? Lawak-lawak, silakan. Panjang lebar tapi kayak kerupuk basih. Gak ada rasanya, gak ada ilmu. Silakan Bang, silakan. Bang Marley Bre, silakan Bang. Mana tahu bisa agak sedikit berilmu setelah berdiskusi di sini. Silakan. Apa Bang Marley Bre butuh ambulan? Atau obat cacing? Kok diam Bang? Terguncang ya? Oh kabur. Atau butuh ya udah kita sapa dulu nih, ada Stephen kabur Bang. Bang Stephen, selamat malam. Harus itu, kasihan. Salon kita udah tutup ya Bang? Ya, halo, selamat malam. Ya Bang, silakan. Maksudnya? Silakan, apa yang ingin disampaikan? Iya. Jangan pingsan dulu Bang. Iya. Ya, siap. Begini, tentang ketuhanan ya. Nah, di dalam Kristen itu, Tuhan yang sejati itu adalah Tuhan yang bukan hanya modal kata-kata, tetapi harus dibuktikan dengan action. Artinya kalau dalam bahasa Inggris itu
no action talk only. Ya kan? Nah itu kan tidak seperti itu Tuhan. Tetapi Tuhan itu yang sejati adalah Tuhan yang bisa berkata-kata, dan Tuhan juga yang bisa membuktikan kuasanya. Nah, Yesus ini cocok dengan apa yang kriteria Tuhan ini, yaitu dia bisa berkata-kata dan dia juga bisa membuktikan kuasanya. Ya. Nah, ketika Yesus membuktikan kuasanya, yaitu ketika dia meredakan angin ribut. Nah, ini satu contoh bukti bahwa dia bisa mengontrol. Contoh kecil, dia bisa mengontrol alam ini dan disaksikan oleh banyak orang. Itu bagi kami. Nah, bagaimana dengan ketuhanan menurut Islam? Silakan. Oke, kalau di Islam itu Bang, pertama Tuhan itu bukan makhluk. Itu dulu yang harus Anda pahami. Jadi Yesus gugur di Islam karena Yesus makhluk. Tuhan itu maha kuasa. Yesus tidak maha kuasa. Ya, alam semesta ini bukan Yesus yang mengoperasionalkan, bukan. Yesus hanya bagian daripada satu butir makhluk di antara miliaran makhluk ciptaan Tuhan. Sedangkan Tuhan itu tidak bisa dibatasi dengan pola pemikiran kita sebagai manusia, bahwasanya Tuhan itu harus datang ke bumi, terbatas, harus bisa makan bersama. Itu bukan Tuhan, itu ciptaan Tuhan. Tadi andai saja Anda mendengarkan, saya katakan bahwa Tuhan itu adalah entitas tunggal yang absolut. Di sisi yang berbeda, manusia itu sebagai ciptaannya yang menempati ruang, menempati perjalanan relativitas waktu. Itu manusia. Yesus duduk di situ. Sementara Tuhan adalah yang terjangkau, yang tidak terjangkau kemudian. Nah, kalau saya bahas Al-Quran kan terlalu tinggi ilmunya, Anda belum bisa sampai di sana. Coba kita lihat di dalam pengajaran Yesus di dalam Yohanes 7 nomor 28-29. Apa kata Yesus ketika dia mengajar di bait suci? Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Tuh. Jelaskan? Aku datang bukan atas kehendakku. Berarti ada yang maha berkehendak di luar sana yang menghendaki Yesus turun ke bumi tanpa ayah. Tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Kamu memang mengenal aku, tapi kamu tidak kenal siapa yang mengutus aku. Berarti aku dan yang mengutus aku adalah oknum yang berbeda. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku. Kamu memang mengenal aku, tetapi kau tidak mengenal yang mengutus aku. Berarti antara Yesus dan yang mengutusnya oknum yang berbeda. Jadi Yesus itu bukan Tuhan, Dia itu wakil Tuhan. Dia itu ciptaan. Begitu saudara. Lanjut. Ya, oke. Saya tadi mendengar ada beberapa poin yang bisa saya tangkap ya. Itu pertama bahwa Tuhan bukan makhluk. Ya, itu betul, memang Tuhan bukan makhluk. Tetapi Tuhan bisa menjadi makhluk dan kehendaknya. Ya. Betul, ya kan Suan. Karena apa? Dari poin yang ketiga saya dapat bahwa Bang Suma mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa dibatasi. Nah, ya emang, makanya Tuhan, jangan jadi makhluk. Kalau Tuhan tidak dibatasi, Tuhan tidak bisa dibatasi. Tetapi kenapa kalian membatasi Tuhan untuk menjadi manusia yang terbatas? Ketika Tuhan Anda katakan ya kan? Jadi manusia, dia terbatas jadinya. Iya, berarti Tuhan tidak bisa terbatas. Tuhan tidak bisa dibatasi. Iya, makanya dia nggak bisa jadi manusia. Manusia terbatas nggak? Berarti Anda membatasi Tuhan. Manusia terbatas nggak? Iya, Tuhan bisa menjadi terbatas. Saya tanya dulu, saya ulang lagi. Iya, manusia terbatas nggak? Manusia terbatas. Manusia terbatas.
Tuhan bisa terbatas. Ya, dia bisa, katanya Tuhan bisa jadi apa saja. Tuhan bisa tidak terbatas. dibatasi. Tuhan tidak sesuai bisa dengan terbatas. kehendaknya. Kan Tuhan bisa tidak bisa dibatasi. Yang mana yang betul ini? Tenangkan Tuhan diri tidak Anda dulu. dibatasi. Tenangkan diri Anda dulu. Ya, Tenang, begini. tenang, tenang. Tuhan tidak bisa tenang. dibatasi oleh manusia kan? Itu kata Bang Suma. Sekarang Ya kan? begini. Tuhan tidak bisa dibatasi oleh manusia, ya kan? Tetapi Tuhan kenapa itu punya keterbatasan nggak Tuhan itu? Iya, katanya Tuhan tidak bisa dibatasi oleh manusia. Itu kata Bang Suma tadi. Saya tangkap Ya. poin ketiga. Tetapi kalian membatasinya malah ketika kalian tidak mau dia menjadi manusia. Gimana ini? Iya, katanya kan Tuhan tidak bisa dibatasi oleh manusia. Betul tidak? Begini cara berpikirnya Betul jangan kayak gitu. Cara Loh. berpikirnya jangan kayak gitu. Manusia itu punya keterbatasan atau tidak punya keterbatasan? Betul, punya keterbatasan. Kalau Tuhan punya keterbatasan nggak? Tidak bisa dibatasi dia. Enggak, bukan jangan benar hasil liar Itu dulu. bukan merasa liar, Tuhan, ini saya ikut perkataan dengar. Bang Suma. Tuhan tidak punya Bukan merasa keterbatasan. liar. Iya, betul. Manusia Tuhan punya tidak- keterbatasan. Iya, betul. Ketika Tuhan menjadi manusia terbatas enggak dia? Iya, dia kan tidak bisa dibatasi. Dia bisa menjadi terbatas ataupun tidak. Itu kan kehendaknya. Tetapi kalian malah membatasi kuasanya. Enggak lucu Anda ini, lucu. Begini, tadi kan Lucu, Bang Suma bilang, Anda ini lucu gitu loh. Lucu tadi Bang Anda Suma ini. katakan Banget bahwa deh, lucu dah. Tuhan Lucu. tidak bisa dibatasi oleh manusia, betul tidak? Lucu saudara ini, lucu. Loh, tadi Kamu kan itu lucu. Bang Suma mengatakan Manusia, bahwa Tuhan jangan tidak manusia deh, bisa jangan dibatasi manusia, oleh jangan manusia. Yesus aja, Loh, Yesus aja. Saya Yesus ikut punya perkataan Bang Suma. keterbatasan tidak? Iya. Ah, iya. Dia sebagai manusia. Yesus punya keterbatasan. Pencipta langit dan bumi punya Karena keterbatasan tidak? Karena dia datang ini dalam bentuk Mulai, manusia dia terbatas. sudah mulai mabuk sendiri, generasi sendiri. Iya, kan katanya Tuhan tidak bisa dibatasi oleh manusia karena Tuhan itu maha segalanya. Loh, Kalau bukan kita- tidak dengarkan dulu saudara. Tuhan itu tidak memiliki keterbatasan. Nah, kalau Tuhan tidak memiliki keterbatasan, kenapa kalian melarang dia untuk menjadi terbatas? Loh, Gimana ini? loh. Katanya Yesus Tuhan itu punya tidak keterbatasan terbatas. tidak? Iya, karena dia Allah, ketika dia menjadi manusia dia terbatas. Manusia Jangan tidak larikan terbatas. ke iman Anda dulu. Kita Boleh. pakai akal dulu. Kita pakai Iya, akal kan dulu, begini, saudara. Begini, Kita Tuhan pakai itu- akal dulu. Tuhan Kita itu pakai maha akal. segalanya, Kita pakai kan? akal dulu, saudara. Menurut Bang Boleh Suma, nggak kita pakai Tuhan akal tidak berdiskusi? bisa Boleh nggak? dibatasi, Boleh ya tidak kan? kita pakai akal berdiskusi? Iya, Boleh kita nggak? pakai akal. Kita sekarang Oke. pakai akal. Yesus itu punya keterbatasan tidak? Iya, sebagai manusia dia punya keterbatasan. Oke, Sebagai manusia. berarti Yesus punya keterbatasan. Ingat sebagai manusia ketika dia Iya, menjadi emang manusia, ya. saya nggak Ingat. pernah bilang Yesus itu sebagai ayam. Sebagai manusia kan? Emang dia manusia. Sebagai manusia. Tanpa kamu jelaskan. Oke? Jadi Yesus punya keterbatasan. Betul? Ya, sebagai manusia. Mesti ditambah kata-katanya agar tidak salah dimengerti orang. Ya, sebagai manusia oke lah. Yesus mantap manusia begitu. ini terbatas. Oke? Nah, sekarang pertanyaan saya. Pencipta alam semesta ini bisa tidak terbatas? Bisa sesuai dengan kehendaknya. Karena dia tidak bisa terbatas. Dia tidak dibatasi oleh apapun. Ketika dia mau jadi ini, ketika mau jadi ayam, ketika dia mau jadi manusia, ketika dia mau jadi apapun, itu kehendaknya. Berarti bisa? Tetapi bisa, katanya kan dia kan tidak bisa baik. dibatasi. oleh Oke. kehendak. Betul Saya tidak? ikutin. Tuhan itu tidak Saya terbatas. ikutin. Berarti Tuhan yang maha kuasa, ingat, Tuhan Tidak yang maha terbatas. kuasa bisa menjadi terbatas. Menurut Iya, karena saudara. dia tidak terbatas. Maka dia bisa Oke, menjadi oke. terbatas maupun tidak terbatas. Oke. Bagaimana ini? Kan maha segalanya. Boleh diam sebentar. Tuhan ya, yang silakan. maha kuasa seketika menjadi manusia menjadi tidak maha kuasa. Betul? Ya, dia membatasi dirinya. Oke, berarti dia sudah membatasi kehendaknya. dirinya. Karena dia berkehendak membatasi dirinya menjadi manusia. Siapa yang menjaga alam semesta kemudian? Nah, inilah bukti bahwa Tritunggal, keesaan dalam Tritunggal ini. Bahwa ada satu pribadi Udah, yang di atas, ini sudah dan ada masuk ke pribadi pembodohan lain. ini, udah masuk ke pembodohan. Loh, bukan Tadi pembodohan katanya, gimana? tadi katanya Tuhan Anda yang tidak maha Iya. terbatas itu menjadi terbatas. Iya, Nah, Tuhan yang tidak kan sudah menjadi itu- terbatas kan? Sudah menjadi terbatas kan? Iya,
sudah menjadi terbatas atau tidak terbatas Iya, nih? itu kan kehendaknya. Iya, Kenapa kalian larang? kehendak Tuhan Anda menjadi Iya. terbatas, betul? Iya, untuk Ah. sementara menjadi terbatas. Untuk sementara. Jadi dia sudah Iya. terbatas nih. Iya, untuk sementara. Iya, untuk Sebagai- sementara. Oke. Ah. 33 tahun Tuhan Anda terbatas. Iya, karena dia menjadi Oke. manusia. Oke. Dia membatasi Sekarang dirinya. ketika 33 tahun lamanya alam semesta kehilangan Tuhan, siapa yang menjaga alam semesta? Nah, oke, kita kembali ke topik bahwa Tuhan tidak terbatas, ya kan? Ih. Tuhan tidak bisa dibatasi manusia. Gimana ceritanya? Iya kan? Jadi ketika Tadi Tuhan, Anda mengatakan Tuhan Anda sudah terbatas Iya. menjadi Yesus. betul. Nah, sudah menjadi terbatas. Intinya, Nah, pada saat intinya dia bahwa, terbatas, diam. Pada saat dia menjadi terbatas, siapa yang menjaga alam semesta? nah, inilah Tuhan yang sejati. Dia bisa berada di mana saja di saat bersamaan. Tadi katanya sudah jadi Iya, Yesus. iya, sudah jadi Yesus. Tadi Tetapi kan- katanya jadi Yesus. Kasihan Tetapi kan kali tidak Yesus ini dibatasi. di prank. Tetapi kan tidak sini, bisa dibatasi. Pantaslah kau ngamuk, Sus. Masa kau dikatakan Nah. Tuhan tapi kau terbatas, Sus? Alamak. Iya, kan itu Pantaslah kehendaknya. kau pijak-pijak Katanya lehernya tadi orang ini bahwa nanti, Tuhan itu Sus. tidak- Sus. katanya Ternyata Tuhan kau itu diginiin tidak bisa dibatasi banget, oleh Sus. manusia. Sus. Kalau Tuhan Tadi tidak bisa katanya dibatasi Tuhan yang manusia, tidak kenapa kalian larang terbatas, menjadi- Tuhan ketika yang dia tidak menjadi manusia? terbatas menjadi terbatas. Ketika Tuhan menjadi terbatas, siapa yang menjaga alam semesta ini? Iya. Ya, menurut Anda Tuhan itu cuma satu, tidak bisa di mana saja. Itu menurut iman Anda. Tetapi menurut Tuhan, kami, Tuhan itu memang bisa di berapa? mana Tuhan saja. itu ada berapa? Tuhan itu ada berapa? itu Maha Esa, Maha segalanya, artinya dia bisa di mana saja. Di saat bersamaan, mau jadi ini, itulah Tuhan yang sejati. Jadi Tuhan Apapun Anda ada kalian berapa? seperti apa? Tuhan Anda Oh, ada jadi berapa ini, jadi- Bang? Jadi kalau Allah SWT ada di satu Hei, tempat, dia tidak bisa Tuhan berada di tempat Anda lain. ada berapa, Bang? Oh, ingat ya. Berarti iman Anda mengatakan bahwa Tuhan Allah SWT jika sudah berada di Mekah tidak bisa berada Wih, dengan Tuhan kita kok berada saat di bersamaan. Mekah? Tuhan Ah, kok iya. Tuhan kok kayak makhluk naik ojek ke Mekah? Kapan? Pertanyaan Ini perbedaan saya, iman Tuhan kita Anda ada bahwa berapa? Tuhan- Tuhan Anda ada berapa, Bang? Tuhan Anda ada Kenapa di berapa? mute? Ini kebiasaan Tuhan Anda ada berapa? ini. Saya mau Tuhan Anda menjelaskan ada di berapa? mute. Aduh. Tuhan Anda ada berapa? Tuhan kami Esa, di dalam keesaannya ada Tritunggal di dalamnya. dan Apa itu ada maksudnya? Apa sifat-sifatnya. maksudnya itu, Bang? Aku nggak paham. Ya, Apa itu Tuhan maksudnya? Esa. Esa Oke, tapi saya tiga. jelaskan ya. Maksudnya apa? Saya jelaskan. Iya, Tuhan silakan. yang Esa artinya tidak ada Tuhan seperti Allah kami. Itu artinya maksudnya? Tuhan yang Esa. Maksudnya Tidak apa? ada Tuhan lain selain Tuhan kami. Itulah Tuhan yang berapa? Esa. Berapa Tuhan Anda berapa? Satu, Esa. Satu. Tetapi Yesus. Iya, dalam Yesus. kesannya Yang ada satu tiga itu pribadi Yesus. di dalamnya. Yang satu itu Yesus. Yang satu itu Yesus. Sabar dulu, jangan dipotong. Yang satu itu Yesus. Dalam keesannya itu Yang ada tiga satu pribadi itu di Yesus, dalamnya, Bang. yaitu Bapa, Putra, dan Roh Wih, Kudus. ada tiga. Itu Iya, tiga. tiga pribadi. Itu Dan tiga. ada banyak sekali Itu sifat-sifatnya. Itu tiga ternyata. Jadi Iya, ada teman-teman, banyak sekali sifat-sifatnya. orang ini Berarti mencoba kita ketika saya mencoba untuk mengatakan menipu bahwa Tuhan dirinya. itu banyak Dia katakan sifat-sifatnya, berarti Tuhannya, Allah bukan tunggal. dia katakan Tuhannya itu ada satu, tapi ternyata Kenapa tiga. di mute? Saya belum menjelaskan dengan baik. Tuhannya katanya Kenapa satu, di-mute? Gimana tapi faktanya ini? tiga. Aduh. Tadi katanya Jadi ya, Tuhannya katanya satu, Tuhan tidak faktanya bisa. tiga. Loh, kapan saya menjelaskan? Katanya Tuhannya satu, Kenapa tapi di-mute? ternyata tiga. Udah bang. Nanti Tolong dong, ditertawai, jangan di-mute. ditertawai sama orang bang. Ditertawai bang. Tuhan Anda nggak laku di sini Kenapa bang. di mute? Nggak laku bang, nggak laku Tuhan Anda. Takut. Kok satu bilangnya satu, tapi Takut ternyata dengan- tiga. Iya takut kami bang, takut. Kau- Terlalu banyak Tuhan Anda itu, terlalu banyak. Takut dengan Terlalu Tritunggal? banyak Tuhan Anda, terlalu banyak bang. Tuhan Anda terlalu banyak. Mending ke gereja aja, nipu di sana, jangan nipu di sini bang. Nggak laku tipuan Anda di sini. Tuhan Maha Kuasa, tidak bisa terbatas. Ada lagi Tuhan terbatas, yaitu bernama Yesus. Ketika Tuhan yang Maha tidak terbatas ini menjadi terbatas, siapa yang menjaga alam semesta? Apa kata dia? Tidak seperti Tuhanmu ketika ada di Mekah, tidak ada di tempat lain. Loh, kok Tuhan kayak tukang ojek? Itu tukang ojek itu ketika dia ada di Galilea, dia tidak ada di Yerusalem. Ketika dia ada di tanah Yudea, dia tidak ada di Galilea. Mana ini Tuhannya? Tuhan Maha Kuasa katanya. Tidak bisa menjadi tidak Maha Kuasa. Tapi menjadi Yesus. Ketika Yesus menjadi Yesus, dia katakan apa? Pada saat dia manusia. Pada saat dia sementara. Menjadi manusia sementara. Maksudnya mau mengelabui, mau menipu gitu loh.
mau mengelabui, mau menipu. Itulah yang disebut apa? Wa ikhwanuhum yamudunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Saudara, setan adalah orang kafir. Mereka hanya mau menyesatkan manusia, menolong dan membantu iblis untuk menyesatkan manusia agar durhaka kepada Tuhan. Dan mereka kafir dan iblis ini tidak akan henti-hentinya menyesatkan manusia sampai kiamat. Dia itu tadi sudah jelas menyesatkan. Tuhan Maha Kuasa, tidak terbatas. Tetapi Tuhan yang tidak terbatas ini berkehendak membatasi dirinya sendiri menjadi manusia. Kejebak dia di situ. Ketika Tuhannya yang Maha Kuasa yang satu ini menjadi manusia, siapa yang menjaga alam semesta? Apa katanya? Oh, anda lupa, Tuhan kami itu ada 3 pribadi. Halo Bang Suma. Ketika Tuhan kami satu jadi manusia, ada Tuhan cadangan yang jauh lebih keren lagi. Ada namanya burung merpati, ada lagi namanya makhluk bertanduk 7 dan bermata 7. Para kali saudara-saudaraku ini. Tuhan yang Maha Kuasa tidak terbatas. Saking tidak terbatasnya, dia menjadikan dirinya terbatas. Orang waras nah itu. Waras nah itu kawan. Gelo. Berarti Tuhan bisa bunuh diri. Karena Tuhan tidak terbatas. Dia bisa bunuh diri, bisa jadi monyet, kata tadi dia. Bisa jadi ayam, jadi bebek, jadi setan sekalian. Nah, inilah orang yang cuman akal-akalan, tidak menggunakan otak. Yang dikatakan Maha Kuasa tidak pernah setitik pun, sedetik pun, satu iota pun kehilangan kekuasaan. Dengan kata lain, mustahil menjadi Yesus. Kenapa? Yesus manusia, penuh dengan keterbatasan. Apa buktinya? Dia sendiri mengatakan, sementara, ia memang manusia, tapi sementara. Coba. Dia sendiri yang menampar mulutnya sendiri. Kenapa dia katakan kata sementara itu? Untuk menutupi kelemahan. Sedangkan Tuhan tidak memiliki kelemahan. Telah teman-teman, silakan yang sudah ragu dengan keimanannya silakan naik ke sini. Mari kita syahadat sama-sama menuju kepada kebenaran yang hakiki, yaitu dinul Islam. Jangan gila selama-lamanya kayak tadi. Oke, silakan. Oke Bang, kita sapa tamu selanjutnya Bang ya. Silakan. Ya buat teman-teman juga 8.000 penonton yang butuh Panadol, saya sediakan di keranjang kuning ya. Rasmover, selamat malam. Sebentar dulu, saya mau nanya dulu Bang Jibril. Bang Jibril, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bang Jibril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jibril, waktu Tuhan dalam kandungan dia Maha Kuasa nggak Bang Jibril? Hilang dong. Kan maha itu kan artinya kekal dan terikat. Jadi hilang kemahaannya kalau dia jadi makhluk. Waktu jadi bayi, Hilang mahanya. berarti Itu dia pagan bukan tuh, Tuhan Bang. dong. Berarti Itu bukan pagan Tuhan. tuh. Tuhan pagan itu Bang. Zeus tuh begitu. Tuhannya nggak pernah sendiri kayak boyband Bang. Itu Tuhan apa boyband? Rame amat. Tapi dia kan esa itu kan Tritunggal. Gimana itu? Ngakunya kan Bang. Ngakunya kan. Iya. Oke lah kalau begitu Bang Jibril, terima kasih. Silakan Transmover. Pusing di bawah ya. Ada kutipan ini Bang Handi dan Bang Zuma, izin ya. Kutipan. Nah, jadi setelah pembahasan tadi ada orang yang barusan naik dan turun tadi. Barusan itu Anda bilang Tuhan tidak terbatas. Setelah itu Anda bilang Tuhan terbatas. Disinilah terlihat otak dan iman Anda tidak berkualitas, seperti merah kuning hijau rambu-rambu lampu lalu lintas. Kami yang mendengar jadi ingin lompat ke laut lepas, agar otak kami tidak terkontaminasi dan diretas. Kalau saja kau dekat pasti kulibas, isi otak kau ampas dan congor, kau pengen ku sumpel pakai kapas. Berbicara Tuhan itu enti. Jadi gitu, berbicara ya Malika sabar ya. Jadi berbicara Tuhan itu entitas tunggal absolut. Jika bersekutu berkongsi itu jeruk purut. Jangan batasi kehendak dan menuntut, karena Tuhan absolut tidak sama seperti yang kau sebut. Dua alam Tuhan ciptakan gelap dan terang, entitas tidak berbagi, tidak berbilang. Mustahil Tuhan berada di waktu dan ruang, karena Tuhan tidak terbatas dan tidak diawang-awang. Stay tune. Mantap sekali.
Bisa aja Bang Kaisar. Ya, Transmover dulu ya, Malika. Silakan Bang. Saya mau menyambungnya Bang Zuma ini supaya jangan jangan terpotong. Iya, tadi terima kasih, host. Transmover dulu. Terima kasih. Oke, nanti saya nanya ya membahas itu karena gini, saya rasanya nggak ini loh, teman saya itu tadi dia udah benar jawab, tapi dia Iya, jadi memang ada hal yang saya tidak tidak seirama tadi ya. Ini pakai akal. Jadi kalau Tuhan itu tidak terbatas, tidak mungkin karena tidak terbatasnya terus masuk ke dalam yang terbatas. Itu kan bablas sih namanya. Gitu Bang Suma. Kalau itu menurut saya logis itu. Jadi tadi itu saya tangkap nggak mungkin dong kalau yang tak terbatas itu kemudian bergerak untuk menjadi sesuatu saking tak terbatasnya masuk yang jadi terbatas gitu. Yesus menurut Yesus terbatas gak dirinya Bang? Yesus itu terbatas kan? Masya kan kelihatan. Allah. Udah, Tuhan terbatas nggak? Kalau Tuhan itu pencipta langit dan bumi itu tidak terbatas. Berarti Yesus bukan Tuhan. Karena Yesus terbatas, sementara Tuhan pencipta langit dan bumi tidak terbatas. Jelas saya kan? sudah pernah diskusi dengan Bang Zuma sebenarnya masalah kekayaan bahasa dan lokalisasi. Menurut Yesus awalnya aja, kan Bang. Menurut awalnya Yesus kan di ada. situ kan awalnya gimana? itu kan kurios kan Tuhan. Awalnya kan kurios sebenarnya secara aslinya dan itu Tuhan terjemahannya. Tuhan itu bukan berarti Tuhan pencipta langit dan bumi. Iya emang Yesus bukan pencipta langit dan bumi. Begitu. Bukan. Jadi mungkin udah selesai memang kita. Di sini kasus itu udah selesai. Maksud saya itu di sini tuh tidak usah kalau saya tidak usah dijelaskan dengan cara lain dengan membaca secara apa adanya. Ini saya jadi oten nggak harus berakal. Harus berakal. Justru kalau berakal tuh sebenarnya bisa dicerna dengan biasa gitu ya. Saya lihat kan bahwa hal yang paling signifikan itu adalah seperti Matius 11 ayat 25 kan. Kan Yesus berdoa kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Kan jelas posisinya gitu. Jadi kalau menurut akal dia saudara, ketika Yesus berdoa kepada pencipta langit dan bumi, Yesus ini siapa? Yesus sebagai manusia. Nah, berarti dia bukan pencipta langit dan bumi kan? Memang bukan pencipta langit dan bumi. Nah, itu dia makanya kelirulah Kristen. Tidak pernah dicatat dalam Alkitab. Iya, maka dari itulah kelirulah Kristen yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi. Iya, jadi sudah selesai sebenarnya, sudah menjawab. Iya. Maksud saya begini. Kan ini 8.000 orang yang dengar nih dan pasti dari banyak pihak gitu. Ya, kalau saya pertama tadi ya Bang Zuma bahwa tidak mungkin kemudian dulu. Karena Transmover kalau Anda begini, musuh Anda bukan kami, musuh Anda adalah Malika. Kalau Anda begini. Enggak. Ya sudah sering juga sama Malikil. sudah. Maksud saya gini. Ada hal yang sangat saya selalu lihat dan kebetulan di sini topiknya muncul Bang Zuma. Jadi saya kemudian coba untuk naik bahwa tidak mungkin karena yang tidak terbatas itu saking tidak terbatasnya terus mau jadi terbatas. Itu kan out of sense gitu. Itu tidak dimensinya kayak gitu. Contoh ya, maksudnya yang tadi itu karena tidak terbatas Tuhan jadi bisa apapun. Masa bisa Tuhan itu menjadi tidak kudus? Kan nggak bisa. Sebenarnya gini gitu Bang, kalau bablas kan gitu. Bang, esensinya gini, dengan Tuhan bilang kalau dia Tuhan, dia membatasi diri. Sama seperti saya sekarang, saya menyatakan diri saya manusia. Berarti saya membatasi diri, saya nggak bisa makan tai. Betul. Dengan saya bilang saya manusia, saya membatasi diri. Jadi bukan kita yang membatasi, dia sendiri yang membatasi dirinya. Itu yang saya bilang dimensinya itu yang saya bilang by dimension
gitu, itu memang esensinya udah begitu. Jadi secara akal tuh sudah terdefinisi sebenarnya, gitu. Gitu. Jadi tidak bisa bablas kan gitu. Mungkin Bang Zuma kan pernah jelasin ini ya, 1 Korintus 15 kan. Kan di situ kan ada cerita diberi kuasa. Tapi tetap saja yang diberi kuasa itu menaruh diri di bawah yang memberi kuasa gitu. Itu satu-satunya sih di dalam Bible yang kemudian memberikan clue bahwa yang diberi kuasa itu ini kan masalah Lord ya, masalah Tuan. Itu kan sebenarnya siapa saja bisa jadi Tuan gitu ya, bisa jadi Lord kan gitu. Nah, tergantung dikasih kemana. Menurut saya itu posisinya yang sering menjadi tidak dibaca secara literal. Kalau mau saya coba ini ya secara literal gitu di dalam Bible. Enggak, tapi kalau abang mau menurunkan, kayak ada beberapa orang di luar sana yang memang non muslim ya, berpikir bahwa Tuhan bisa menurunkan diri menjadi makhluk. Iya, jangan marah kalau kemahaannya hilang, gugur. Itu tidak akan pernah itu tidak bisa. Contoh nih. Nah, di situ masalahnya karena maha besar secara dictionary, secara KBBI, maha itu artinya kekal dan terikat. Jadi kalau maha besar itu kekal dan terikat dengan besarnya. Maha suci itu kekal dan terikat dengan sucinya. Jadi detik dia jadi makhluk. Jadi makhluk ini berarti dia makan 4 jam di ususnya ada kotoran, berarti hilang mahanya. Suci mungkin, tapi hilang mahanya. Nah, ini enggak. Tuhan bisa jadi makhluk tapi mahanya masih ada. Lah gimana sih? Berarti itu kan nabrak logika sendiri kan? Doesn't make sense. Ya itu makanya. Iya, maksud saya begini. Kalaupun ada ayat-ayat beberapa yang menjadi yang menjadi referensi, tapi banyak sekali ayat dalam Bible yang kemudian sebenarnya memberikan satu kesimpulan gitu bahwa Tuhan itu pencipta langit dan bumi itu mengutus seorang Tuan. Seperti itu harusnya konstruksinya gitu. Nah, jadi Tuhan abang siapa bang? Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya siapa? Yesus menyebutnya Bapa. Jadi Yesus siapa? Yesus itu utusannya Bapa. Berarti bukan Tuhan ya? Dia Tuan. Ya berarti bukan Tuhan ya? Dia bukan pencipta langit dan bumi. Oke, berarti bukan Tuhan ya? Itu Bible nyebut begitu. Iya, berarti bukan Tuhan ya? Salam. Gitu. Jadi saya ke barber bang, saya cowok. Bang, jadi bukan Tuhan ya? Dia adalah Tuan. Oke, berarti bukan Tuhan. Oke, mantap. Saya perjelas gitu ya. Jadi dia adalah Tuhan. Itu kalau kita masuk ke dalam konstruksi yang, dan itu lebih enak untuk beriman loh kepada ajarannya dibanding kemudian membuat, mohon maaf ya, kemudian mengangkat tinggi jauh dari apa yang sesungguhnya gitu. Dia bidat Malika. Oke, gitu aja mungkin dari saya Bang Zuma. Jadi saya mau itu aja, mau komen itu aja. Kalau Transmoperdi, kalau bisa saya menerka ya, ini Anda Unitarian, berbeda sama yang lain. Gini, kalau Unitarian itu Bang Andi kan dia masih percaya bahwa Yesus itu firman yang jadi manusia. Menurut Anda gini, saya tanya, Yesus itu diciptakan atau tidak? Dia lahir dari Maria. Artinya diciptakan. Semua yang lahir itu ya ciptaan lah. Mantap. Memang itu konstelasinya. Nah, itu konstelasinya. Tapi tahu nggak, yang menarik dengan Yesus sebagai utusan, dia itu kan memang diangkat jadi Tuan. Ya ada kuasa yang diberikan kepadanya. Dia sendiri yang berkata begitu. Kemudian dia dimuliakan kan? Dan dia itulah Islam, terangkan banyak. Islam memuliakan semua para nabi termasuk Yesus Mesias. Betul sekali Pak. Betul. Dan itu kan kita baca di Bible aja juga, duduk dengan Ibrahim atau Abraham. Ya, ada nabi-nabi juga disebutkan. Jadi mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. Dan tentu saja saya yakin mereka juga membawa orang-orang yang dikuasakan kepada dia gitu. Yesus pernah bilang,
segala sesuatu telah diserahkan kepadaku. Tentu saja yang dimaksud ada yang diserahkan oleh Tuhan pencipta langit kepada dia, gitu. Dan itu jelas, literal. Kalau mau tidak literal, insight-nya juga seperti itu. Enggak, Kan? tapi saya masih mencium kepagan-paganan ya sama abang nih. Saya boleh nanya nggak, Bang? Nggak apa-apa. Saya boleh nanya nggak, Bang? Boleh. Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak? Sorry, saya Tuhan ulangi. abang menciptakan kejahatan nggak? Tidak. Nah, berarti ada kuasa lain yang menciptakan kejahatan. Berarti Tuhan abang nggak maha pencipta. Betul sekali. Nah, Betul berarti sekali. ada dua kuasa, dua pencipta. Kalau monoteis, Bang, ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam, ajaran monoteis, ajaran Yahudi juga, itu Tuhannya pencipta segalanya, Bang. Maha pencipta. Saya tekankan lagi. Nggak apa-apa. Maha pencipta. Maha itu artinya kekal dan terikat penciptanya. Dia menciptakan segalanya. Nah, tapi abang pemaham. Saya boleh tanya balik, Bang Jibril. Siap, silakan. Kalau demikian, niat nih ya, niat jahat untuk membunuh seluruh keluarga bapak ibu dan 7 anaknya di dalam diri seseorang, kebetulan saya dari ada kaitannya dengan penyidikan ya. Itu kira-kira dari mana? Tuhan yang ciptain di dalam orang itu kalau dia maha pencipta? Nah, ini kesempatan dakwah nih, insya Allah sedikit ya. Kalau di Islam, Bang, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan segalanya berpasang-pasangan. Dia ini menciptakan segalanya. Dengan dia menciptakan manusia dan memberikannya free will, konsekuensi logis Allah memberikan free will, itu artinya ada kebaikan dan ada keburukan. Jadi Allah menciptakan free will dan memberikannya terhadap manusia. Berarti Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kejahatan secara tidak langsung. Kita mesti bedakan antara menciptakan dan membuat ya. Karena menciptakan itu dari yang nggak ada jadi ada. Kalau membuat itu artinya membuat itu ada bahan bakunya. Apa nih? Ada bahan bakunya. Jadi saya membuat, ada bahan bakunya. Saya membangun rumah, saya membuat rumah itu ada dari semen, dari tembok, dari pintu, itu membuat, bukan menciptakan. Nah, jadi yang tadi abang bilang, jadi yang abang bilang tadi, kalau saya melakukan kejahatan, itu saya membuat kejahatan. Saya bukan menciptakan kejahatan. Karena menciptakan itu hanya hak Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan satu, yang satu monoteis. Nggak ada, iblis nggak menciptakan kejahatan. Just to be consistent. Jadi waktu Bang Jibril bilang dia itu tidak membuat. Manusia tidak. Sebenarnya dia tidak menciptakan dong kejahatan. Hanya membuat. Kita membuat ya. Kita ciptaan. Hanya membuat, jadi nggak menciptakan dong. Iya, bukan, kita membuat, Bang. Oke, berarti enggak sorry. Tadi Bang Jibril bilang ya, dibedakan menciptakan dan membuat. Ya. Kalau kemudian dikatakan bahwa Allah itu maha pencipta, itu dia ciptakan yang tadi free will. Tapi kemudian kalau kejahatan itu terbuat loh, bukan dari dia loh gitu. Pilihan kita karena iya, pilihan kita karena kita dikasih free will. Oke, I'm fine dengan free will. Tapi maksudnya jadi membuat kejahatan atau kejahatan yang terbuat itu berarti tidak berasal dari dia yang maha pencipta. Kita ciptaannya kan? Oke, so sebenarnya bukan dia langsung yang buat. Bukan, makanya tadi saya bilang menciptakan secara tidak langsung, abangku. Oke, saya mantap. Boleh saya. Nah, itu tauhid Bang. Abang bilang Tuhan abang menciptakan maha pencipta, tapi ada ciptaan lain yang menciptakan kejahatan. Saya boleh jelaskan? Silakan. Oke. Jadi sebenarnya tidak jauh berbeda pola pikir kita gitu. Kita sebenarnya menghindari mengatakan ini nyontek ini. Ini nyontek karena nggak apa-apa. Nggak ini sebelum abang jawab. Ini sebelum abang jawab nih. Saya boleh tunjukin ayat nggak, Bang? Oh, silakan. Nih, kalau saya buka dari Sefaria, Bang. Dari Sefaria, Yesaya 45 nomor 7. Di sini dibilang, bentar, ini kameranya. Mana sih kamera gue? Nih. I form the light, aku menciptakan terang. I create darkness, aku menciptakan kegelapan. I make peace, aku menciptakan damai. And create evil. Aku menciptakan
kejahatan. Ini Tuhannya Nabi Yesaya. I am the Lord, akulah Tuhan, that doeth all these things. Aku melakukan semua ini. Ini Tuhannya Nabi Yesaya mengklaim melakukan lagi kejahatan, bukan cuma menciptakan. Nah, jadi agak ngeri nih. Abang lu nabrak kitabnya sendiri nih. Di kitabnya Tuhan abang menciptakan kejahatan, tapi abang nggak ngaku nih Tuhan abang menciptakan kejahatan. Oke. Jadi tadi sama sih saya mau ikutin Bang Jibril bahwa berarti dia menciptakan. Oh enggak. Jadi muncul kata membuat gitu ya, yang beda dengan menciptakan. Nah, pemahaman saya tuh begini. Iblis itu ya kan adalah malaikat yang jatuh. Jatuh dari apa? Ya, jatuh dari ketaatannya. Karena harusnya semua taat dan menyembah satu Tuhan gitu. Nah, dia jatuh dari ketaatannya. Berarti Tuhan abang nggak maha tahu juga bikin malaikat tapi malaikatnya jatuh. Nih abang mau ngurangin kekuatan untuk ini kekuasaan abang gimana dari tadi? Pakan sekali. Nggak ini Bang Zuma aja Bang Zuma. Ini sama nih. Abang nih sama nih dengan yang teman tadi yang bilang kalau maha kuasa terus dia bisa menjadi kalau maha kuasa berarti dia tidak terbatas sehingga dia bisa jadi tidak terbatas. Nggak boleh bablas Bang. Gitu. Karena ketika dia pencipta langit dan bumi, dia itu adalah yang maha agung, maha mulia. Pasti padanya tidak ada yang namanya kenajisan. Enggak, tapi itu tadi di Yesaya 45 nomor 7 dibilang Tuhan abang menciptakan kejahatan. Sementara tadi saya tanya sama abang, Tuhan abang tidak menciptakan kejahatan. Kita jangan ke situ dulu ya. Ini kan jangan. Mau ngobrol. Siap, saya enggak ini kok. Saya bukan orang menang-menangan. Siap. Saya juga. Diskusi aja. Siap. Jadi kalau saya nih ya, Pak, yes, the point is free will. Oke? Karena kita itu adalah ciptaan yang mulia. Tentu saja tidak diberikan kepada yang lain. Oke? Nah, makanya kita bilang kalau orang jahat itu tiba-tiba dikorelasikan dengan yang bukan manusia kan? Karena ya ada kemuliaan nih di manusia. Karena free will-nya. Jadi sebenarnya glory atau kemuliaan itu muncul karena by our decision gitu. Ketika kita memilih apa yang diinginkan oleh Sang Pencipta langit dan bumi itu. Nah, ini yang saya pahami bahwa pencipta langit dan bumi itu benar-benar dia adalah Tuhan yang mulia yang tidak memiliki sesuatu. Ini kita udah atret kemana-mana nih Bang. Abang mau tarik omongan abang nggak? Tuhan abang tidak menciptakan kejahatan. Tarik nggak nih omongannya? Enggak. Saya belum. Tapi ini kan saya jelaskan nih Pak. Tapi kok Bapak udah. Maksudnya tadi saya diam waktu Bapak jelasin. Saya nggak tahu nih kalau apa sih. Jadi gini, saya mau fokuskan di 2 poin itu bahwa memang dia itu adalah Sang Maha, tetapi dia itu melekat pada dirinya sesuatu yang apa? Yang dia itu adalah yang sang suci, tidak ada yang najis pada dia, tidak mungkin jahat itu berasal dari dia. Nah, dari mana kejahatan itu? Ini konstruksi berpikir saya. Bahwa ketika dia menciptakan sesuatu ya, makhluk roh yang tidak punya yang lepas dari ketaatannya, sehingga ini menjadi sesuatu yang menghasilkan kejahatan. Kan kejahatan pertama itu muncul kan di Taman Eden. Ketika dikatakan bahwa ada nih ya pohon menurut kitab Taurat ya, bahwa ada pohon pengetahuan yang baik dan yang baik dan jahat, dan ada pohon mengenai kehidupan gitu kan. Nah, ada free will pada manusia. Siapa yang mempengaruhi manusia? Kan si iblis. Gitu, yang sudah jatuh tadi. Gitu. Jadi, kalau Bapak mau bilang bahwa dibuat kejahatan itu, ya kita bisa juga lihat di situ bahwa memang terbuat. Tapi sebenarnya kan dia sendiri nggak menciptakan, atau istilahnya dia tidak langsung menjadikan dari tidak ada jadi ada kan gitu. Gitu loh Pak pemahaman saya. Ya itu pemahaman saya. Jadi maksudnya gini. Bahkan gini ya Pak, saya bisa sambung sedikit ya. Jadi silakan. Bahkan nanti kalau ada penghukuman nih Pak, ada penghukuman. Saya bahkan membayangkan ya, saya aja sebagai orang tua tuh bisa loh by the time, by apalah gitu ya, kondisi gitu, kita tuh bisa bilang
udahlah kan kita maafin orang, maafin anak terus. Masa dia tidak lebih mulia dari itu? Nah, maksud saya begini, justru dia hanya memakai hal yang terjadi itu, yang terbuat tadi itu, yang jahat, yang berasal dari yang jahat itu, dari iblis itu. Dia kan, iblis ini kan diciptakan bukan sebagai si jahat, tapi dia sendiri yang memilih jadi actionnya jahat gitu loh. Gitu. Itu sih pemahaman saya tuh. Bahkan jadi dia hanya memakai hasil-hasil buatan jahat itu untuk kemudian ya bisa menghukum atau menghancurkan. Ya, berarti ujungnya sama ya. Berarti Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya ini menciptakan segalanya. Habis itu Yesus itu bukan Tuhan. Ya berarti udah Abang udah tauhid itu. Iya, Pak. Jadi itu literal. Secara literal Abang udah tauhid. Iya, dan saya tahu persis yang namanya monoteisme. Iya. Nah, Bang Zuma, silakan. Masih mau lanjut deh, silakan. Kalau masih mau lanjut, silakan. Ini udah tauhid dia kurang yakin sama Rasulullah aja, tapi biarin aja. Ya, iya. Kan gini Bang Jibril, kan, silakan kan Rasulullahnya datangnya kemudian, kan begitulah kira-kira ceritanya kan. Maksudnya kemudian di dalam hidup saya loh. Ya pelajarin aja dulu. Bang. Iya. Oh, saya boleh bertanya ke Transmoper, kalau hanya sampai Yesua Mesia ya, dia kan mengajar 3 tahun setengah. Kira-kira kalau hanya sampai ajaran beliau saja begitu, apakah Anda bisa mengadaptasikan diri dalam kehidupan serba modern ini? Kalau hanya berdasarkan ajaran beliau 3 tahun setengah itu, bisa apa tidak? Sampai sekarang tuh bisa, Bang Andi. Karena saya mengikuti satu ajaran dari dia yang menguatkan gitu ya, bahwa kita di sini tuh sementara. Jadi segala sesuatu itu kita harus cukup dengan apa yang ada. Contoh langsung aja, contoh misalnya nih, Anda mau kawin, kan nggak ada kata nikah di sana. Anda mau kawin, gitulah. Hukum apa yang Anda pakai? Sorry Bang Andi, kalau mau kawin? Iya, Anda mau kawin, hukum apa yang Anda pakai? Hukum apa? Oh oke. Hukum apa? Jadi hukumnya adalah kalau mau kawin itu harus dipersatukannya di dalam nama Tuhan gitu. Kan Yesus Masih nggak ngajarin bro kayak gitu. Yesus Masih nggak ngajarin kayak begituan. Ada di dalam Alkitab itu kan? Nggak ada. Di mana? Paling ada. Matius 19 nomor 6. Ada. Jadi begini. Ya. Kamu itu harus menjadi pasangan yang kudus gitu. Dan itu tujuan perkawinan, iya. Caranya itu loh masuk gua. Cara kawin, Bang? Iya. Waduh, susah tuh cara kawin. Enggak, caranya Anda dipersatukan sama cara perempuan. Nikah. Cara nikah. Kalau nikah kan Islam, kalau kawin Kristen. Enggak ada kata nikah di sana. Cara kawin itu nggak ada ritual khusus Bang. Iya, jangan-jangan nanti Anda bersinah seumur hidup, itu masuk gua. Jadi, justru gitu. Gini Bang, justru menarik karena Abang angkat kata yang sebenarnya menjadi esensi. Jadi dikuduskan itu, setelah dikuduskan baru esensi sinanya itu hilang Bang. Kan doktrin juga, nggak ada pengajaran Yesus Masih begitu juga. Enggak, ada di dalam Bible ada. Nggak ada. Yesus Masih nggak pernah mengajarkan ini loh caranya kawin. Saya ulang Bang Andi, ada di dalam Bible. Oke, kalau Bang Andi bilang kata-kata terusin dulu Bang, kayaknya nggak ada deh. Aku lagi nggak ada modin nih. Ada kan itu dibacakan, kan dibacakan pada saat orang akad nikah. Ayatnya juga ada. Maksudnya begini, kalau Yosua Hamasia langsung nih ya yang ngomong tidak ada. Oke. Tapi orang-orang pengikut Yosua Hamasia percaya bahwa Bible itu adalah adalah ilham gitu, pneumateos kan, pneumateos. Jadi itu adalah ilhamnya Elohim kan gitu. Itu kira-kira cara bagaimana kemudian bisa menjalani hidup sekarang, Bang Andi pertanyaannya begitu kan, gitu. Jadi ada Bible gitu, ada aturan sederhana kok. Kalau bisa sih nggak nikah gitu. Tapi kalau tidak tahan nafsu, nikahlah gitu. Itu aturan. Nikah di tempat lu gimana sih lu?
Kenapa bos? Nggak ada kata nikah di tempat lu, nggak ada kawin. Oke, pakai kawin boleh. Jadi kalau tidak boleh kawin, nggak sebaiknya jangan kawin. Kalau harus nggak bisa tahan nafsu, kawinlah gitu. Caranya gimana? Intinya saat tadi tidak ada ritual khusus kecuali kamu harus dipersatukan di dalam kekudusan atas nama Tuhan gitu. Cara mempersatukannya siapa yang punya kewenangan? Oh, oke. Yang diberi kewenangan adalah kemudian yang menjadi institusinya gereja. Ya Yesus masih nggak pernah ngajarin kayak gitu loh ke gereja segala macam. Kalau kita masuk ke situ terlalu ini. Ya itu ribetnya di sana. Sorry, buat saya toleran, nggak apa-apa, nggak usah dibahas. Ya. Silakan berpikir. Lanjut ke topik lain, makasih. Ya, Bang Andi kan yang paling pertama, yang penting kan mengerti tauhid itu yang paling pertama. Berikutnya itu kan semua kan aturan-aturan kan kemudian kan mengikuti. Berproses lah ya. Ya kan tahu kan Bang Andi kan. Oke, paham. Gitu, diajari puasa, diajarin apa sholat kan berikutnya datang gitu. Sama ini kalau Oke bro. Oke, kita maklum dan toleran. It's okay. Kita di sini nggak maksa kok. Yang penting Anda lebih baik saya itu daripada tadi itu karena itu Bang Andi. Masa ada kalau kita bilang Tuhan itu tidak terbatas tiba-tiba dia masuk ke dalam keterbatasan itu nggak make sense kan? Bablas maksud saya. Oke, di sini Anda naik kelas malam hari ini dibanding dengan korban-korban Banyuma yang 3 orang tadi. Lanjut Banyuma. Enggak, dulu sama Bang Jima udah pernah diskusi. Itu lebih ke kekayaan bahasa yang diterjemahkan orang dengan dengan menurut saya enggak ini gitu ya. Apa istilahnya ya? Tidak structured gitu ya. Sehingga menjadi menyamaratakan semua gitu. Sampai bisa bingung gitu. Tuhan yang ini. Halo Bang, izin Bang. Ya, Tadi enggak sempat pamit ya. Soalnya nge-lag Bang, nge-lag sendiri tadi. Sempat kita bahas itu tadi, kemahakuasaan. Tapi saya nggak bisa dengar Bang, soalnya semua nge-lag ininya. Tapi sebentar ya Bang, saya izin bertanya kepada Bang Transmower. Mengaku Yesus bukan Tuhan, itu dapat dalil dari mana Bang? Ayo Transformer. Ayo. Bang Marlebre bisa tanya di sini. Orang di sini juga bilang Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. karena dia manusia. Semua orang bisa mengatakan Yesus bukan Tuhan. Jelas Orang, bukan Bang. Tuhan karena dia manusia. Tuhan bukan manusia, kan tadi sudah dibahas. Tuhan itu bukan manusia, Tuhan itu pencipta manusia. Yesus itu manusia, berarti dia ciptaan Tuhan. Ya, sama Bang. Tapi Alkitab itu ada Bang, dengan sejarahnya. Bukan Bible tiba-tiba. itu Yesus sendiri nggak tahu. Bible Anda itu Yesus sendiri nggak kenal. Tidak ada legitimasi Yesus terhadap Bible. Yesus tidak mengenal penulis-penulis Bible Anda. Bible memang tidak diilhamkan sebagai kitab Bang. Ada. Lalu? Diilhamkan sebagai kitab. Bible fiksi itu mereka mengabadikan dalam tulisan. Inilah kalian. Yesus Anda sebut Injil lagi. Aneh ya. Dari mana ilmunya Yesus itu adalah Injil? Yesus itu pengabar Injil, bukan Injil. Selalu nak dalil di kitab saudara itu kan. Terus mau fitnah siapa Injil itu? Jika Yesus pengabar Injil itu kau mau fitnah siapa Bang? Masa kau Markus 1 nomor 14, kemudian Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus itu bukan Injil, Yesus itu manusia. Kalau Yesus bukan Injil, pemahamanmu dengan konteks seperti itu bahasanya, terus kau mau fitnah siapa? Injil itu siapa? Masa kau fitnah Injil itu Allah? Kamu itu yang mengatakan itu. Injil itu adalah berita. Injil itu berita, kabar yang Yesus terima dari Tuhan
dan Yesus sampaikan kepada muridnya Bani Israel. Itu Injil, makanya disebut Injil Allah, Injil Tuhan. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Bukan Yesus itu Injil. Yesus Pula Yesus ke dunia ini kan untuk apa, Bang? memberitakan Nggak ada, kabar udah gembira iya. kepada Bani Israel. Makanya disebut apa? Orang yang memberitakan. Ya makanya dia disebut rasul. Rasul itu apa? Utusan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan yang Yesus sampaikan kepada muridnya Bani Israel, itulah yang disebut Injil. Iya, itu makanya. Bible beda, itu bukan Injil. Bible itu adalah surat yang dituliskan oleh orang yang tidak dikenali oleh Yesus, yang memberitakan tentang Yesus dan muridnya dan juga Tuhannya Yesus. Gitu. Nah, di sini kan Bang Juma bisa bernalar sendiri tanpa perlu saya injili. Udah mengerti? Iya, saya ngerti Injil dong. bukan, Yesus itu pembawa Injil. Yesus itu pemberita Injil. Yesus yang mengajarkan Injil kepada muridnya Bani Israel. Paulus yang memberitakan surat-suratnya kepada Kristen, murid-murid Paulus. Beda. Yesus punya cakupan kurikulum pelajaran dan punya siswa. Paulus juga punya kurikulum pembelajaran dan juga punya siswa. Beda siswa, beda kurikulum. Anda pengikut Paulus tapi membawa-bawa Yesus. Itu tidak nyambung sebenarnya. Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Kecuali Yesus yang datang ke Paulus itu beda lagi. Itu materi lain. Memang Yesus itu untuk Bani Israel. Enggak boleh bangsa lain, Bang. Ya, itu dia makanya. Jadi kalau ada bangsa lain, semisal bangsa Indonesia ngaku-ngaku pengikut Yesus, dia itu serigala. Anda bukan Bani Israel. Makanya dikatakan, Bang, semua nabi itu diutus ke Israel, Bang. Bukan diutus ke bangsa pagan. Itu maksudnya. Nah, berarti bukan ke Roma. Sementara Kristen itu berasal dari Roma. Roma itu pagan. Sebutkan. Kristen awalnya dari pagan, dari Roma. Anda menjawab sendiri. Itu lucu namanya. Kenapa nggak ada di Roma nabi? Nggak ada. Itu, siapa Bang. nabi di Roma? Nggak ada. Siapa? Yunani ada nabi? Nggak ada. Yunani ada nabi? Nggak ada. Arab ada nabi? Ada Nabi Muhammad. Ini berhalanya, Bang. Aku berhala pula. Oh, karena itu iman kami. Sekarang begini, Nabi Muhammad mengatakan dirinya diutus untuk seluruh umat manusia. Ya, itu Nabi Muhammad. Ada nggak Yesus mengaku untuk seluruh umat manusia? Siapa yang ilhamin Bapa Muhammad? Ya, itu bukan urusan Anda. Yang pasti Nabi Muhammad mengatakan dia diutus untuk seluruh umat manusia. Titik. Sekarang Yesus ada nggak mengaku dia diutus untuk seluruh umat manusia? Ada nggak? Nanti muncul bilangnya kota habis. Gak ada urusan siapa yang mengutus Nabi Muhammad. Yang pasti Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Titik. Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Kristen Bani apa? Bani apa Kristen ini? Bani apa Kristen, Bang? Konarion. Bukan Bani Dedak, bukan. Bang Marley, mau dijemput lagi sama ambulan? Udah dijemput ya, Bang. Oh, masih ada. Bang Marley. Oh. Halo. Yesus ngajar Injil untuk muridnya Bani Israel. Kristen tidak punya Injil. Injil itu hanya milik Yesus dan muridnya Bani Israel. Kristen punya Bible. Bible bukan Injil. Saking pinginnya kemudian menyesatkan manusia, Yesuslah yang disebut Injil kemudian. Kenapa nggak sekalian sebut dia Taurat atau Mazmur? Yesus adalah Mazmur. Nah, lebih keren itu.
Karena kalian kan sering nyanyi di gereja, bilang aja Yesus adalah Mazmur. Menghilang dia, Bang. Pastilah. Oke, next kita sapa Pak Respansite. Selamat malam, Pak. Silakan dibuka mic ya, Pak. Bang Kaisar kena tombak.